Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laufina Burjo Hakim dengan NIM 2201026126. Di sini saya mau menjelaskan tentang alokasi modal atau diversifikasi. Alokasi modal itu adalah sebuah proses distribusi dana atau sumber daya ke berbagai investasi atau proyek dengan harapan mendapatkan hasil yang maksimal. Modal perusahaan atau individu akan dialokasikan uang mereka berdasarkan tujuan dan risiko yang bakal didapat. Faktor yang ada dalam alokasi modal adalah yang pertama, profil risiko. Investor harus mengevaluasi tingkat risiko yang bersedia mereka ambil, seperti risiko membeli saham lebih besar dibandingkan dengan membeli obligasi. Terus ada tujuan investasi. Ini bisa jangka panjang atau jangka pendek atau likuiditas jangka pendek. Terus setelah itu ada diversifikasi. Salah satu strategi kunci dalam alokasi modal adalah tidak menempatkan seluruh modal pada satu jenis investasi, tetapi menyebarkannya untuk mengurangi risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi mungkin mengalokasikan modal untuk R&D, ekspansi pasar, pembelian aset baru, sementara investor individu mungkin mengalokasikan modal mereka di antara saham, obligasi, properti, atau investasi lainnya. Setelah itu ada diversifikasi. Diversifikasi ini adalah strategi untuk menyebarkan investasi ke berbagai jenis aset atau sektor guna mengurangi resiko. Prinsipnya dari diversifikasi ini, mereka tidak semua investasi akan berkinerja baik atau buruk pada saat yang sama. Dengan memiliki portofolio yang beragam, investor dapat meminimalkan potensi kerugian jika salah satu investasi mengalami penurunan. Jenis-jenisnya adalah yang pertama, diversifikasi antar aset, menyebarkan investasi ke beberapa kelas aset seperti saham, obligasi, properti, dan komoditas. Setelah itu ada diversifikasi geografis, berinvestasi ke berbagai pasar di seluruh dunia yang sehingga jika ada pasar modal yang mengalami penurunan, pasar di wilayah lain mungkin tetap stabil atau bahkan semakin menguat. Lalu, diversifikasi sektor industri, investasi di berbagai industri seperti teknologi, kesehatan, energi, atau keuangan mengurangi resiko yang terkait dengan perusahaan dalam suatu industri tertentu. Manfaat diversifikasi itu apa sih? Manfaatnya yang pertama adalah mengurangi resiko. Ketika satu investasi mengalami kerugian, kemungkinan investasi lain itu mengalami kenaikan atau keuntungan. Yang kedua, stabilitas pengembalian. Diversifikasi dapat memberikan stabilitas dalam pengembalian investasi dengan menghindari fluktuasi yang besar. Contohnya, seorang investor mungkin memiliki portofolio yang terdiri dari saham teknologi, lalu obligasi pemerintah, dan real estate. Jika sektor teknologi menurun, pengembaliannya mungkin diimbangi oleh performa yang lebih baik dari obligasi dan real estate-nya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah alokasi modal adalah proses mengelola sumber daya ke berbagai opsi investasi dengan mempertimbangkan risiko dan potensi pengembalian. Lalu, diversifikasi adalah strategi dalam alokasi modal untuk mengurangi risiko dengan menyebar investasi ke berbagai aset, sektor, dan wilayah. Kedua konsep ini saling melengkapi dalam menciptakan portofolio investasi yang seimbang dan menguntungkan. Kemudian ada soal hitung dan jelaskan proporsi dari portofolio investasi berikut. Total nilai portofolionya adalah 500 juta rupiah, obligasi pemerintahnya 300 juta rupiah, obligasi perusahaan ABC dan saham ABC 200 juta rupiah. Obligasi perusahaan ABC sebanyak 40%, saham ABC sebanyak 60%. Hitung dan jelaskan expected return dari portofolio investasi di atas berdasarkan data di bawah ini. RF-nya adalah 8%, IRP-nya 18%, Y sama dengan persen in P, S sama dengan 0%, SP sama dengan 25%, Y1
min Y sama dengan persen in R. Gambar dan jelaskan grafik capital allocation line dari hasil perhitungan di atas. Cara mengerjakan sama dengan Y sama dengan 200 juta dibagi 500 juta sama dengan 0,4. Y sama dengan 300 juta dibagi 500 juta sama dengan 0,6. Obligasi perusahaan ABC 80 juta dibagi 500 juta sama dengan 0,16. Saham ABC 120 juta dibagi 500 juta sama dengan 0,24. Obligasi dan saham perusahaan ABC 200 juta dibagi 500 juta sama dengan 0,40. Obligasi pemerintah 300 juta dibagi 500 juta sama dengan 0,60. Portofolionya adalah 500 juta dibagi 500 juta sama dengan 1. Dari data tersebut, expected return dari portofolio tersebut adalah Y sama dengan 0,55. Berarti IRC-nya sama rumusnya IRC sama dengan Y dikali IRP ditambah 1 min Y dikali IRF. Berarti sama dengan IRC-nya 0,55 dikali 0,18 ditambah 0,45 dikali 0,08. IRC-nya sama dengan 0,35 atau kalau dipersenkan 13%. Untuk grafik capital allocation lainnya, data yang didapatkan adalah IR-nya sama dengan 18%, RF-nya sama dengan 8%. Nah, sehingga kita tarik garis putus-putus pada IR yang sama dengan 18% dan garis putus-putus juga di RF yang sama dengan 8%. Kemudian di bawahnya kita tulis SP sama dengan 25%. Kemudian kita tarik garis yang ada di 25% itu sebagai P-nya. Kemudian di dalam kotak garis-garis lurus tersebut itu adalah Y sama dengan 0,55 dan S sama dengan 10% atau 22%. Sedangkan garis putus yang ada di luar Y sama dengan 0,45. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.